Kalau kita ngomongin investasi, kadang kita suka pukul rata ya kan? Dua perusahaan di sektor yang sama, misalnya tambang emas, kita anggap ceritanya pasti mirip-mirip aja. Tapi, gimana kalau saya bilang, nggak semua penambang emas itu sama? Hari ini, kita bakal bedah dua nama yang lagi sering disebut. Bumi Resources Minerals atau BRMS dan Emas Murni Mekar atau EMAS. Ini bukan sekedar adu angka, tapi ini soal kisah dua filosofi yang beda banget. Yang satu lagi asyik memanen hasilnya, sementara yang satu lagi sibuk membangun ladang emas raksasa buat masa depan. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya dua perusahaan tambang emas bisa punya profil dan masa depan yang beda total? Yang satu penjualannya udah ratusan juta dolar, satunya lagi pendapatannya nyaris nol. Tapi, perusahaan yang pendapatannya kecil ini justru punya total aset yang jauh lebih jumbo. Aneh kan? Disinilah kita bakal coba gali lebih dalam. Kisah apa sih yang sebenarnya ada di balik angka-angka mereka? Oke, biar gampang kita kasih julukan aja ya buat analisis kita kali ini. Kita sebut BRMS itu sang pemanen. Dia ini operator yang udah mapan, udah produksi, dan lagi nikmatin hasil dari aset-asetnya yang kerja keras. Di sisi lain, ada EMS yang kita sebut sang pembangun. Pemain baru yang ambisius banget, fokusnya cuma satu, bangun proyek raksasa yang bakal nentuin nasibnya ke depan. Jadi, pemanen lawan pembangun. Itulah inti perbandingan kita. Nah, untuk bedah tuntas keduanya, kita bakal lihat dari beberapa sisi. Mulai dari cerita dan sejarah mereka, terus kita masuk ke duel finansialnya, kita intip mesin pendanaannya, sampai kita coba lihat peluang dan risikonya ke depan, sebelum kita tarik kesimpulan bareng-bareng. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar. Perbedaan paling fundamental antara BRMS dan EMAS itu ada di fase bisnisnya. Yang satu lagi memanen, yang satunya lagi sibuk membangun. Mari kita lihat lebih dalam, apa sih artinya itu? Cerita yang beda ini ternyata akarnya udah beda dari awal, yaitu dari induk perusahaannya. BRMS itu bagian dari ekosistem raksasa PT Bumi Resources Tbk, grup yang punya sejarah panjang di sektor sumber daya. Sementara itu, EMAS ada di bawah payung PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MCG. Nah, dari struktur korporatnya aja, fondasi cerita mereka udah ditaruh di jalur yang berbeda, dengan strategi dan dukungan ekosistem yang tentunya juga beda. Selanjutnya kita lihat jejak historis mereka. Karena kan masa lalu sebuah perusahaan itu sering banget menentukan masa depannya. Dan di sini, kontras antara BRMS dan EMAS itu tajam banget. Nah, coba lihat lini masa di layar. Ini benar-benar ngegambarin perbedaan warisan mereka. Jejak eksplorasi BRMS itu bisa ditarik mundur sampai tahun 1986 loh. Terus mereka dapat kontrak-kontrak penting di akhir tahun 90-an. Ini perusahaan yang akarnya dalam banget. Sekarang bandingin sama EMAS. Perusahaan ini baru berdiri tahun 2015. Terus ada serangkaian aksi korporasi kayak merger di 2023 dan baru resmi IPO di 2025. Yang satu bawa warisan puluhan tahun, yang satunya bawa momentum proyek baru. Kutipan ini nih ngerangkum semuanya dengan pas banget. BRMS itu nggak datang ke pasar buat jualan mimpi atau janji baru. Dia datang dengan warisan proyek mineral yang umurnya panjang, izinnya udah lama, dan sekarang lagi di fase monetisasi. Kesannya kayak bangunan yang batanya udah disusun dari dulu. Sebaliknya, EMAS itu kerasa kayak sebuah kendaraan proyek yang sengaja dibentuk dan dipamerin ke pasar, pas banget waktu fondasi proyek raksasanya mau dibangun. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, angka-angka finansialnya. Disinilah paradoks terbesarnya muncul. Perusahaan dengan aset yang jauh lebih gede ternyata bukan yang menghasilkan penjualan lebih besar. Ini pertarungan klasik antara potensi di atas kertas melawan hasil nyata yang udah masuk kantong. Coba kita lihat sisi pertama dari paradoks ini. Kalau dari sisi total aset, emas juaranya. Nggak ada lawan. Asetnya meroket hampir 40% cuma dalam setahun. Dari sekitar 530 juta dolar jadi lebih dari 740 juta dolar. Secara neraca ini angka yang impresif banget. Ukurannya kelihatan paling jumbo. Tapi pertanyaannya, dari mana datangnya aset segede ini? Dan ini dia sisi lainnya. Coba lihat perbedaannya. Jomplang banget. Saat EMAS punya aset raksasa, penjualannya di tahun 2025 cuma sekitar 131 ribu dolar, itu pun dari sewa alat berat. Bandingin sama BRMS yang penjualannya nyentuh hampir 250 juta dolar. Ini bukan lagi beda skala, ini udah beda alam bisnisnya. Satu udah jadi mesin duit, yang satunya bahkan mesinnya belum nyala. Jadi, gimana kita ngejelasin paradoks ini? Kuncinya ada di konsep skala proyek versus skala operasional.
Ukuran emas yang jumbo saat ini itu adalah ukuran sebagai sebuah proyek. Asetnya yang bengkak itu datang dari investasi besar-besaran yang nunjukin potensi masa depan. Sementara itu, ukuran BRMS adalah ukuran operasional. Asetnya mungkin nggak segede emas di atas kertas, tapi aset itu udah kerja, udah muter, dan aktif ngasilin duit dan arus kas yang beneran ada. Yuk, kita bedah lebih dalam kekuatan operasionalnya BRMS. Penjualannya nggak cuma gede, tapi tumbuhnya juga kenceng, 53,6%. Dan yang lebih penting, ini bukan pertumbuhan kosong. Margin laba kotornya tebel banget di angka 56,2%, dan margin laba bersihnya 20,1%. Nah, yang paling krusial, arus kas masuk dari pelanggan itu hampir sama persis sama nilai penjualannya. Ini bukti nyata kalau mesin BRMS itu nggak cuma jalan, tapi fondasinya kuat buat terus tumbuh stabil. Mau lagi manen atau lagi ngebangun, setiap perusahaan butuh bensin. Dan seringnya bensin itu adalah utang. Tapi, gak semua utang itu sama loh. Cara BRMS dan EMAS pakai utang itu nunjukin tujuan dan profil resiko masa depan mereka yang beda banget. Coba lihat angka ini. Dalam 1 tahun aja, utang bank jangka panjang EMAS melonjak lebih dari 256 juta dolar. Ini angka yang gede banget. Ini ngegambarin skala pendanaan masif yang mereka butuhin buat biayain fase konstruksi ambisius mereka. Mereka bahkan sampai narik fasilitas kredit sindikasi 350 juta dolar dari konsorsium bank besar. Nah, yang menarik banget itu tujuan dari utang ini. BRMS juga punya utang, sekitar 165 juta dolar. Tapi konteksnya beda. Utang mereka itu kita sebut leverage produktif loh. Maksudnya mereka pinjam uang karena udah punya laba dan arus kas yang solid buat jadi jaminan. Ini alat buat ngembangin bisnis yang udah jalan. Di sisi lain, utang EMAS itu murni pendanaan proyek. Utang jadi bahan bakar utama buat ngebangun bisnisnya dari nol. Risikonya tentu beda jauh. Tabel ini nunjukin perbedaan itu dengan sangat jelas. Lihat baris pertama, arus kas dari operasi. BRMS positif, artinya bisnis intinya ngasilin duit. EMAS malah nombok 19 juta dolar. Sekarang lihat belanja modal atau capex. EMAS ngabisin duit 3 kali lipat lebih banyak dari BRMS. Hasil akhirnya, di baris terakhir, arus kas bebas. BRMS sehat, sementara EMAS defisitnya gede banget. Ini potret finansial dari dua masa depan yang beda. Satu, udah bisa biayain dirinya sendiri. Satunya lagi bakar duit hari ini buat bangun mesin uangnya di masa depan. Oke, kita udah lihat kondisi mereka sekarang. Gimana ke depannya? Peluang dan resiko yang mereka hadapi juga sama, bedanya dengan sejarah mereka. Jalan ke depan buat BRMS kelihatan lebih terukur dan bisa diprediksi. Fokus mereka itu ekspansi bertahap, naikin kapasitas pabriknya 4 kali lipat. Mereka juga udah punya kepastian penjualan lewat kontrak sampai tahun 2027. Ini jalur pertumbuhan yang jelas. Sebaliknya, EMAS punya satu tujuan utama yang gede banget, eksekusi proyek PANI. Seluruh nilai dan masa depan perusahaan ini bertumpu pada satu proyek tunggal. Ini pertaruhan all-in yang hasilnya bisa jadi luar biasa besar, tapi risikonya juga terpusat di satu titik. Dari sisi risiko eksternal, sensitivitas mereka juga beda. Dua-duanya sama-sama senang kalau rupiah melemah. Tapi cuma sampai di situ persamaannya. EMS, dengan utangnya yang gede dan bunganya ngambang, jauh lebih rentan kalau suku bunga naik. Biaya konstruksi mereka juga lebih sensitif kalau harga minyak tiba-tiba melonjak. Jadi, meskipun sama-sama penambang, tombol risiko yang bisa menekan mereka itu beda banget. Nah, kita sampai juga di kesimpulan. Setelah semua analisis ini, mari kita kembali ke pertanyaan awal. Siapakah sang pemanen dan siapakah sang pembangun? Tabel ini ngerangkum semua yang udah kita bahas. BRMS adalah sang pemanen. Bisnisnya matang, kekuatannya ada di operasi yang udah terbukti ngasilin kas, dan resiko utamanya seputar efisiensi operasional. Sementara EMAS adalah sang pembangun. Bisnisnya masih fase konstruksi, kekuatannya ada di potensi proyek masa depan yang masif, dan resiko utamanya soal eksekusi proyek dan likuiditas buat biayain pembangunannya. Dua profil yang sangat jelas dan berbeda. Dan kutipan ini adalah pesan penutup yang paling penting. Nggak ada jawaban tunggal mana yang terbaik. Mereka ini dua jenis peluang yang berbeda. Salah besar kalau kita menilai mereka pakai kacamata yang sama. BRMS itu soal kepastian operasional hari ini, sementara EMAS itu soal pertaruhan pada potensi besar di masa depan. Jadi, pada akhirnya pertanyaannya balik lagi ke Anda. Setelah melihat dua kisah yang sangat berbeda ini, Anda ini tipe investor yang mana? Apakah Anda lebih nyaman dengan profil sang pemanen, yang memanen hasil yang udah terbukti hari ini dengan pertumbuhan yang terukur? Atau Anda lebih tertarik dengan profil sang pembangun, yang rela menanam benih hari ini dengan harapan panen yang luar biasa besar di masa depan, meskipun jalannya lebih berisiko? Pilihan ada di tangan Anda.